إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kembali kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya serta taufiknya, sehingga kita bisa kembali berkumpul di salah satu rumah Allah ini dalam rangka bertafaqquh fid din, yang dengannya kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan kita, memudahkan jalan kita menuju surganya yang paling tinggi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat yang setia di atas syariat dan sunnah beliau hingga akhir zaman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sahabat yang mulia Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meriwayatkan dan mengisahkan kisah antara beliau dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku belum pernah melihat engkau begitu banyak sekali berpuasa. Yang dimaksudkan di sini adalah puasa sunnah. Sungguh aku tidak pernah melihat engkau begitu banyak sekali berpuasa sunnah sebagaimana engkau berpuasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Maksudnya Rasulullah SAW sangat banyak sekali melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada Usamah alasannya. Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia dari ketaatan dan amal saleh. Kenapa? Karena dia berada di antara bulan haram, yaitu Rajab, bulan yang dimuliakan, bulan yang dihormati, bulan ketaatan juga, dan di antara Ramadan. Kita tahu Ramadan sebaik-baik bulan. Bulan Sya'ban ini berada di tengah-tengahnya, sehingga sering dilalaikan
oleh kebanyakan manusia, lalai dari ketaatan kepada Allah, lalai dari ibadah. Itulah sebabnya Nabi SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban untuk memakmurkan Sya'ban dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Ini alasan beliau yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW bersabda masih dalam hadis Usamah bin Zaid, "Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'imun." Bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menaikkan atau mengangkat amal-amal saleh selama setahun itu, amal yang selama setahun dilakukan oleh hamba-hamba Allah Tabaraka wa taala diangkat di bulan Sya'ban. Kata Nabi SAW, "Fa ana uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im." Uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Saya senang, saya cinta sekali jika amal-amal saya itu diangkat dalam keadaan saya berpuasa. Al-Hafidz Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan tiga alasan kenapa Rasulullah SAW banyak sekali berpuasa sunnah. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyebutkan dalam yang tadi riwayat Nasa'i sahih, dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam Sahih Al-Bukhari, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthara siyaman minhu fi Sya'ban." Aku belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 1 bulan penuh tanpa putus-putus, 1 bulan penuh, kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali melakukan puasa sunnah sebanyak beliau melakukannya di bulan Sya'ban. Sampai-sampai disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir. Saking banyaknya beliau berpuasa sunnah di bulan Sya'ban tersebut, sampai-sampai beliau disangka melakukan puasa sunnah tersebut sebulan penuh, tapi tidak. Beliau tidak melakukannya sebulan penuh. Saking sering dan banyaknya beliau melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban itu, sampai-sampai disangka seolah-olah beliau itu puasa sebulan penuh. Kenapa demikian? Al-Hafidz Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, yang pertama karena boleh jadi Nabi SAW itu punya kebiasaan, pasti beliau berpuasa sunnah setiap bulan. Kalau tidak Senin Kamis, ya puasa paling tidak 3 kali dalam sebulan, ayyamul bid. Terkadang karena kesibukan beliau safar atau melakukan jihad, beliau tidak sempat melakukan puasa sunnah di beberapa bulan. Maka itu semua beliau jamak, beliau kumpulkan, beliau qadha di bulan Sya'ban. Ini penjelasan yang pertama dari Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian alasan berikutnya seperti yang tadi kita ungkapkan, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sendiri, bulan Sya'ban ini banyak dilalaikan sehingga Rasulullah SAW memakmurkannya. Di sini ada pelajaran berharga jamaah sekalian. Amal ketaatan atau amal ibadah yang kita lakukan di saat kelalaian manusia itu mendominasi, ini amalan yang istimewa. Ketika manusia banyak yang lalai melakukan ketaatan dan amal ibadah, apalagi di zaman fitnah seperti saat ini, banyak manusia yang lalai, sudah tenggelam dengan dunia, tenggelam dengan hawa nafsunya. Nah, ada sebagian hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala yang justru bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah di saat manusia yang lain lalai. Ini manusia yang seperti manusia hamba Allah yang istimewa. Dan amal yang dia lakukan di saat-saat fitnah seperti itu adalah amalan yang istimewa. Itu sebabnya Rasulullah SAW memakmurkan bulan Sya'ban ini dengan banyak berpuasa sunnah, karena banyak manusia lalai dari bulan Sya'ban. Ya.
Ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ini saya sampaikan karena kita sedang berada di bulan Sya'ban. Kita sedang berada di bulan Sya'ban. Tinggal menghitung hari bulan Ramadan. Boleh jadi ini adalah Sya'ban dan Ramadan terakhir kita. Kita tidak tahu. Betapa banyak saudara-saudara kita yang mungkin 2 tahun sebelumnya atau setahun sebelumnya dia sholat berjamaah tarawih bersama kita, berbuka bersama kita, bahkan mungkin makan sahur bersama kita. Tahun ini sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini termasuk mawasimut ta'at, musim-musim ketaatan yang harus kita makmurkan, dan kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala masih kita diberikan usia sampai bulan Sya'ban ini. Tinggal menghitung hari kita berjumpa dengan Ramadan. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kita taufik, memberikan kita keberkahan dalam ibadah kita di bulan Ramadan tersebut. Kemudian satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, dan ini penting, agar kita diberkahi oleh Allah, agar kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan besok. Hendaknya Allah Subhanahu wa taala melihat kejujuran hati kita. Betul-betul ingin bertemu dengan Ramadan. Dan itu harus dibuktikan dengan amal saleh dan ketaatan, persiapan di bulan Sya'ban ini. Segala sesuatu butuh persiapan. Apalagi kita akan berjihad ini, berjihad dalam ibadah di bulan Ramadan, maka butuh persiapan sejak bulan Sya'ban. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang difirmankan Allah dalam ayat ini. Ya. Andai kata mereka jujur, hati mereka itu jujur, Allah tahu, Allah melihat kejujuran hati mereka untuk keluar berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan bersiap-siap, mempersiapkan diri, berbekal. Sebagai bukti kejujuran mereka berjuang di jalan Allah tabaraka wa taala. Namun Allah tidak melihat itu di dalam hati mereka. Walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum. Akhirnya mereka, apa yang terjadi? Allah tidak memberikan mereka taufik untuk beramal, untuk bangkit berjuang. Maka hendaknya di bulan Sya'ban ini Allah melihat hati kita jujur, ingin berbuat yang terbaik nanti di bulan Ramadan. Salah satu buktinya, tandanya adalah dengan mulai bersiap di bulan Sya'ban ini, melakukan ketaatan demi ketaatan, ditambah ketaatannya lebih dari biasanya. Kalau yang sebelumnya, di bulan sebelumnya tidak pernah puasa sunnah, maka paling tidak kita pernah melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Bagi yang rutin misalkan di bulan sebelumnya melakukan puasa sunnah Senin Kamis atau puasa Daud atau Ayyamul Bid, maka ditambah di bulan Sya'ban ini, ditambah ketaatan tersebut, ditambah. Itu bukti kejujuran kita merindukan Ramadan, dan itu jika itu ada pada diri kita, insyaallah Allah akan memberikan taufik, keberkahan kepada kita di bulan Ramadan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kita masuk ke pembahasan di kajian kita terkait asyratus sa'ah as-sughra allati lam taqa, beberapa tanda kiamat kecil yang belum terjadi, dan kita sudah sebutkan kalau tidak salah ada 7 ya sebelumnya, 8 kita sudah singgung sedikit tentang Fathu al-Qustantiniyah, pembebasan Konstantinopel. Ini disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, termaktub dalam Sahih Muslim. Sekarang kita sedikit bahas lebih detail, karena banyak yang salah faham tentang pembebasan Konstantinopel ini. Terlebih banyaknya syubhat, ya, termasuk juga hadis dhaif, hadis yang lemah terkait hal ini. Banyak sekali kaum muslimin salah kaprah. Ya. Kita akan bacakan dari riwayat yang sahih, riwayat Abu Hurairah
yang dicantumkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Sami'tum bi madinatin janibun minha fil barri wa janibun minha fil bahr." Ini bayangkan ini, 1400 tahun lebih yang lalu Rasulullah SAW sudah bicara tentang hal ini di depan para sahabat. Kalian sudah dengar ada suatu kota yang salah satu sisinya itu di daratan dan sisi yang lain itu berseberangan langsung dengan lautan. Pernah dengar tentang kota itu? Ini pertanyaan Rasulullah kepada para sahabat. Qalu na'am. Para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, kami pernah mendengar tentang kota tersebut." "Ya Rasulullah." "Na'am ya Rasulullah." Qala la taqumus sa'ah. Nabi bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yaghzuwaha 70,000 min bani Ishaq. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti kota tersebut ya akan ditaklukkan, akan dibebaskan oleh satu pasukan yang terdiri dari 70,000 min bani Ishaq, 70.000 kesatria Islam, prajurit Muslim, 70.000 dari keturunan Bani Ishaq bin Ibrahim maksudnya ya. Fa idza ja'uha nazalu. Ketika pasukan itu sudah sampai di kota tersebut atau di sekeliling kota tersebut, mereka turun di situ. Falam yuqatilu bisilahin. Mereka tidak akan berperang dengan senjata ketika itu. Walam yarmu bisahmin. Mereka tidak akan melemparkan anak-anak panah mereka, tidak. Artinya tidak akan terjadi peperangan, tidak. Padahal yang datang ke situ adalah pasukan kaum muslimin, 70.000 dari Bani Ishaq. Qalu, para sahabat bertanya, pasukan tersebut mengatakan, la ilaha illallah, Allahu akbar. Pasukan tersebut bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, kemudian bertakbir, mengucapkan Allahu akbar. Fayasqutu ahadu janibaiha. Bentengnya yang di salah satu sisi kota tersebut runtuh, tiba-tiba saja runtuh setelah mereka bertahlil dan bertakbir. Qala Thawrun la a'lamuhu illa qala alladhi fil bahr. Thawr ini salah seorang perawi hadis ini, dia mengatakan, ya, saya menyangka karena ketika itu dia ragu. Saya menyangka Abu Hurairah mengucapkan yang runtuh adalah tembok benteng yang berseberangan langsung dengan lautan. Ya. Thumma yaqulu tsaniyah, la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian pasukan tersebut kembali mengucapkan la ilaha illallah Allahu akbar. Fayasqutu janibuhal akhar. Tiba-tiba runtuhlah tembok benteng yang berada di daratan, runtuh dengan izin Allah tabaraka wa taala tanpa peperangan. Tsumma yaqulu tsalitsah. Kemudian kembali mereka untuk yang ketiga kalinya mereka mengucapkan la ilaha illallah Allahu akbar. Fayufarraju lahum. Tiba-tiba kota tersebut dibukakan untuk mereka dan mereka pasukan tersebut bisa menguasai kota tersebut. Fayadkhuluha fayaghnamu. Mereka masuk begitu saja tanpa peperangan dan mereka mulai mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang. Fabainama hum yaqtasimunal maghanim, ketika mereka sedang mengumpulkan ghanimah dan mau membagi-bagikannya kepada pasukan, idz ja'ahumus sarikh, tiba-tiba datang orang yang berteriak. Ada seorang yang berteriak. Faqala, orang tersebut mengatakan, innad dajjala qad kharaja. Dajjal sudah keluar, Dajjal sudah keluar. Teriak. Kemudian apa yang terjadi?
fayatrukuna kulla syai'in wa yarji'un. Kemudian pasukan tersebut meninggalkan semua yang ada, nggak jadi diambil ghanimahnya, ditinggalkan begitu saja. Kemudian mereka kembali. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 2920. Ini yang sahih, ini versi yang sahih. Nanti akan saya sebutkan versi yang dhaif, yang banyak dipercayai oleh sebagian saudara-saudara kita, lil asaf. Saya bacakan dulu hadis yang kedua yang semakin memperjelas tentang kisah ini, kejadian ini, dan kejadian ini belum terjadi. Hadis yang kedua masih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, juga dalam Sahih Muslim. La taqumus sa'atu hatta yanzila ar-rumu bil a'maq au bidabiq. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Rasulullah SAW, sampai nanti ar-rum, bangsa Rum, ini bangsa Romawi maksudnya, dan hari ini mereka adalah Eropa, orang-orang Eropa. Mereka akan, pasukan mereka yang begitu besar, mereka akan turun di suatu tempat yang namanya A'maq dan Dabiq. Tempat ini kata para ulama, kata para ahli, terletak di dekat Halab, di Syam, di Suriah. Halab itu kalau sekarang Aleppo. Fayakhruju ilaihim jayshun minal Madinah. Pasukan Romawi, pasukan Rum di situ turun ke daerah tersebut di Syam, kemudian mendengar kabar tersebut, yakhruju ilaihim jayshun minal Madinah, maka keluarlah sekumpulan pasukan dari Madinah, pasukan kaum muslimin. Min khiyari ahlil ardi yawma idzin. Pasukan-pasukan tersebut adalah manusia-manusia terbaik saat itu. Di zaman itu mereka adalah manusia-manusia terbaik, orang-orang saleh. Orang-orang yang saleh, yang kesolehan mereka di atas ilmu. Para ulama mengatakan mereka berada di atas manhaj dan akidah salaf. Ini pasukan yang akan keluar dari Madinah ini, pasukan yang semuanya berakidah dan bermanhaj salaf, mengikuti akidah dan manhajnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Rasulullah memuji mereka. Mereka adalah khiyaru ahlil ardi, sebaik-baik manusia di muka bumi ketika itu. Fa idza tasafu, ketika mereka sudah sampai di Syam, mereka sudah berbaris siap untuk perang. Qalatir Rum, pasukan Romawi mengatakan, pasukan Rum, kita sebut saja dengan bahasa hadisnya Rum ya. Ini maksudnya tapi Romawi dan saat ini orang-orang Eropa. Pasukan Rum mengatakan, khallu bainana wa bainal ladzina sabaw minna nuqatiluhum. Ini masih belum mulai perang, masih apa istilahnya, negosiasi sebelum perang. Apa istilahnya saya nggak tahu. Pasukan Rum ini mengatakan, biarkan kami hanya mau berperang dengan orang-orang kami yang dulu kalian tawan dan sekarang menjadi pengikut kalian. Kami akan memerangi mereka. Kami nggak ada urusan dengan kalian, wahai orang-orang Arab Madinah. Urusan kami dengan siapa? Saudara-saudara kami yang berkhianat. Yang mereka sebut berkhianat ini adalah orang-orang Rum, orang-orang Romawi yang sebelumnya terjadi peperangan dengan kaum muslimin, kemudian mereka ditawan. Yang ditawan ini masuk Islam. Yang ditawan ini masuk Islam. Ini penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir seperti itu. Mereka masuk Islam. Dan mereka jadi muslim yang taat. Dan bahkan mereka menggabungkan diri dalam pasukan kaum muslimin. Itulah yang dimaksud dengan sab'una alfan min Bani Ishaq, 70.000 pasukan dari keturunan Bani Ishaq. Kalau orang-orang Arab kan keturunannya Ismail, ya kan? Bani Israel dari Banu Ishaq. Keturunannya Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Ini mereka ini 70.000 orang itu.
Fayaqulul muslimun, pasukan kaum muslimin mengatakan, la wallahi la nukhalli bainakum wa baina ikhwanina. Tidak, kami tidak akan biarkan kalian membunuh saudara-saudara kami. Saudara-saudara kami, padahal mereka orang-orang Romawi juga, tapi sudah jadi muslim. Fayuqatilunahum, akhirnya terjadilah peperangan yang sangat dahsyat. Fayanhazimu thuluthun la yatubullahu alaihim abada. Apa yang terjadi? Sepertiga pasukan kaum muslimin melakukan desersi, mundur dari perang. La yatubullahu alaihim abada. Allah tidak mengampuni mereka selama-lamanya. Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili menjelaskan hadis ini. Saya dengar langsung penjelasan beliau ketika beliau menjelaskan Kitabul Fitan dalam Sahih Al-Bukhari. Beliau menjelaskan bukan berarti Allah mengekalkan mereka di dalam neraka, tidak. Karena yang mereka lakukan ini, mundur dari medan perang ketika sudah bertemu dua pasukan, itu yang mereka lakukan itu adalah dosa besar. Ya. Az-zahf anil qital inda iltiqa, ketika bertemunya dua pasukan mukmin kafir, kemudian kalau ada yang lari dari medan perang, ini dosa besar. Dosa besar. Kecuali dalam rangka siasat perang. Ya. Kemudian yang kedua, kecuali dalam rangka menyelamatkan kaum muslimin. Kalau seandainya dikhawatirkan kaum muslimin akan punah dalam peperangan tersebut. Ini dua hal yang dikecualikan. Penjelasan Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili yang saya dengar langsung. Di situ boleh untuk mundur, desersi. Tapi di luar kondisi tersebut haram, tidak boleh. Dosa besar kalau sudah bertemu dua pasukan. Dosa besar mundur. Nah, sepertiga pasukan kaum muslimin yang datang dari Madinah itu mundur tanpa alasan. Allah tidak memberikan taufik untuk mereka untuk bertaubat. Mereka melakukan dosa besar. Ya. Kemudian wa yuqtalu thuluthahum, sepertiganya lagi terbunuh syahid di medan pertempuran tersebut. Afdalus syuhada'i indallah, orang-orang yang terbunuh di situ mereka adalah para syuhada yang paling mulia di sisi Allah, kata Nabi SAW. Tersisa tinggal berapa? Tersisa tinggal sepertiga pasukan, sepertiga kaum muslimin. Sepertiga sudah lari, sepertiga terbunuh syahid menjadi syuhada, sepertiga yang masih bertahan. Wa yaftatihu thuluth, justru yang sepertiga ini yang mengalahkan semua pasukan Rum ketika itu, sepertiga. Karena kesabaran mereka, karena keyakinan mereka akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kaum muslimin itu, kata para ulama sejak dulu, dan ini dibuktikan oleh sejarah, kaum muslimin itu tidak dimenangkan dengan jumlah mereka yang banyak, tidak. Kaum muslimin itu dimenangkan dengan iman, tauhid dan akidah mereka serta amal soleh mereka, keyakinan mereka kepada Allah Tabaraka wa taala. Walaupun jumlah mereka sedikit. Ketika perang Badar 300 belasan para sahabat mengalahkan 1000 pasukan kaum musyrikin. Ya. Kita lanjutkan. La yuftanuna abadan fayaftatihuna Qustantiniyah. Sepertiga pasukan ini mengalahkan pasukan Romawi yang banyak itu di Syam. Setelah itu barulah mereka membebaskan Qustantiniyah. Jadi dua hadis ini saling menjelaskan. Barulah akan terjadi pembebasan Qustantiniyah oleh 70.000 Bani Ishaq. Bisa difahami ya? Alur ceritanya bisa difahami? Jadi yang akan membebaskan Konstantiniyah itu orang-orang Eropa sendiri, orang-orang kaum muslimin dari bangsa Eropa, sebagian mereka.
Panjang hadisnya tapi saya potong sampai di situ karena selanjutnya itu berkaitan tentang tanda kiamat besar. Insyaallah akan kita bahas berikutnya. Hadis ini sahih juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 2897. 2897. Ini versi yang sahih. Bismillah. Terkait dua hadis ini jamaah sekalian, ada beberapa catatan yang penting. Yang pertama, Al-Hafidz Ibnu Katsir beliau mengatakan yadullu ala anna ar-Rum yuslimuna fi akhir zaman. Hadis yang tadi kita bawakan bahwasanya menunjukkan bahwasanya nanti bangsa Rum, bangsa Eropa, banyak di antara mereka yang akan masuk Islam di akhir zaman. Masuk Islam. Bahkan jadi para mujahid. ولعل فتح القسطنطينية يكون على أيدي طائفة منهم كما نطق به الحديث. Dan boleh jadi, dan inilah yang dikuatkan oleh para ulama, boleh jadi pembebasan Konstantinopel itu akan terjadi melalui tangan mereka, kaum muslimin dari Eropa, kaum muslimin dari kalangan Bani Ishaq. Ini dikuatkan dengan hadis tadi yang kedua yang kita sebutkan ketika pasukan Rum mengatakan khallu bainana wa bainal ladzina sabu minna nuqatiluhum. Kami hanya mau berurusan dengan orang-orang kami. Ya, orang-orang Rum yang murtad menjadi muslim. Itu bahasa mereka ya. Kemudian sampai dikatakan wa yaftatihus thuluts, yang bertahan sepertiga pasukan kaum muslimin, mereka yang mengalahkan pasukan Rum kemudian langsung menuju ibu kotanya Kekaisaran Romawi Timur. Jadi Romawi itu dulu terbagi menjadi dua, Romawi Barat dan Romawi Timur. Konstantinopel ini di Romawi Timur, Katolik, Bizantium. Dalam bahasa Arab disebutkan dalam kitab-kitab Al-Bizantiyah, Al-Bizantah. Ada yang mengatakan Al-Bizantah, Al-Bizantiyah. Maksudnya adalah Bizantium itu, Kekaisaran Romawi Timur. Dan sekarang lokasinya di Istanbul, Turki. Istanbul itu bagian dari Kekaisaran Romawi Timur dulu. Itu nanti yang akan dibebaskan oleh 70.000 Bani Ishaq tadi. Kemudian catatan yang kedua, terdapat hadis atau riwayat yang menyebutkan bahwasanya nanti di akhir zaman bangsa Rum itu akan menjadi bangsa yang populasi penduduknya itu paling banyak. Ini ada hadisnya dan hadisnya sahih. Taqumus sa'atu war-Rum aktsarun nas. Nanti akan terjadi hari kiamat dan ketika itu bangsa Rum itu jumlah penduduknya paling banyak. Orang yang paling banyak di muka bumi ini bangsa Rum nanti ketika terjadi hari kiamat. Faqala lahu Amr. Jadi yang bicara seperti ini adalah Al-Mustawrid namanya, sahabat Rasulullah SAW. Dia bicara seperti itu di hadapan Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Amr mengatakan ketika mendengarkan riwayat tersebut, "Ausir mataqul." Yang benar kamu, kalau ngomong kamu yang benar gitu. Jangan ngaco. Masa nanti bangsa Romawi yang akan menjadi manusia paling banyak di muka bumi ini menjelang hari kiamat? Qala aqulu ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hai Amr, yang saya katakan ini apa yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mustahil berdusta, as-sadiqul masduq. Apa yang beliau ucapkan berdasarkan wahyu. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka langsung percaya, Amr bin al-As langsung percaya. Oh, ya. Qala la in qulta dzalik. Kalau seperti itu, kalau memang benar dan memang pasti benar, inna fihim la khisalan arba'an.
Mereka akan jadi manusia yang mendominasi nanti menjelang terjadinya hari kiamat, karena mereka punya 4 ciri, 4 karakteristik. Orang Eropa ini punya 4 karakteristik, sehingga mereka menjadikan mereka dominan dan berlangsung lama. Negeri mereka itu berlangsung lama, ajak gitu. Ini analisanya siapa? Amr ibn al-As. Dan Amr ibn al-As terkenal sahabat yang sangat cerdas, sangat pintar sekali Amr ibn al-As ini. Itu sebabnya dia jadi diplomatnya Quraisy yang menego Raja Habasyah, Raja Ethiopia, untuk mengembalikan, mendeportasi para sahabat yang hijrah dari Makkah ke Habasyah ketika dia belum masuk Islam. Amr ibn al-As ini dia yang jadi utusan Quraisy karena kecerdasannya dan kepandaiannya dalam berdiplomasi. Karena Amr ibn al-As ini dia punya pengalaman keliling Syam, keliling dunia dia. Jadi dia bertemu banyak orang, mempelajari banyak kebudayaan sebelum dia masuk Islam. Ya. Mereka akan bisa jadi orang yang dominan sampai hari kiamat karena 4 hal katanya Amr ibn al-As. Dan ini ada pelajaran berharga buat kita di sini jamaah. Innahum la ahlamun nasi 'inda fitnatin. Mereka bangsa Rum itu, penduduknya itu adalah orang-orang yang ketika terjadi fitnah di tengah-tengah mereka, mereka tidak tergesa-gesa. Mereka tidak tergesa-gesa. Mereka teliti dulu, tasabbut dulu, tabayyun dulu, cross check informasi, kumpulkan data. Mereka analisa. Ini salah satu sifat baik mereka, karakteristik yang baik dari mereka itu ini diakui oleh Amr ibn al-As. Kemudian yang kedua, wa asra'uhum ifaqatan ba'da musibati. Mereka adalah bangsa yang paling cepat bangkit setelah mendapatkan musibah. Cepat sekali bangkit. Dan mereka suka ta'awun, antar sesama mereka itu suka ta'awun. Kalau terjadi musibah yang menimpa mereka itu, mereka cepat sekali bangkit. Yang ketiga, wa awsyakuhum karratan ba'da farrah. Mereka orang yang paling cepat, ini sama seperti yang kedua, yang ketiga ini, mereka adalah orang yang paling cepat kembali. Setelah kalah di medan perang, mereka mundur itu bukan untuk menyerah, mereka mundur untuk mengatur strategi untuk kembali. Itu kalau dalam peperangan mereka. Menurut analisanya Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala. Kemudian yang keempat, wa khairuhum limiskinin wa yatimin wa dha'ifin. Mereka punya sifat baik, mereka bersikap baik sekali kepada orang-orang miskin, orang-orang lemah di antara mereka. Mereka banyak menolong orang-orang miskin dan orang-orang lemah di antara mereka. Nah, 4 karakteristik inilah yang menjadikan mereka itu bangsa yang bertahan, mampu bertahan lama. Wa khamisatun hasanatun jamilah. Kemudian Amr ibn al-As menambahkan karakteristik yang kelima. Jadi 5 banyaknya. Wa amna'uhum min dzulmil muluk. Mereka bangsa Rum ini terkenal mereka adalah bangsa yang begitu apik mengatur sistem supaya penguasa-penguasa mereka itu tidak bisa berbuat zalim kepada rakyatnya. Mereka adalah bangsa yang paling pandai mencegah penguasanya untuk berbuat zalim. Ya intinya mereka luar biasa lah. Dari sisi manajemen duniawi mereka top. Ini diakui oleh sahabat yang mulia Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Itu yang menyebabkan mereka secara sunnatullah kauniyah, mereka menjadi bangsa yang dominan. Tapi sayang nanti di akhir zaman menjelang kiamat, mereka tidak beriman kepada Allah. Banyak yang tidak beriman kepada Allah. Pasca wafatnya Isa, setelah meninggalnya Al-Mahdi, ini sudah kacau balau, sudah dunia kacau balau. Tersisa orang kafir semua nanti. Nah, mereka orang yang paling banyak nanti. Adapun di zaman sebelum kemunculan Al-Mahdi,
Justru banyak di antara mereka itu yang jadi kaum muslimin, masuk Islam, bangsa Rum. Nanti insya Allah akan kita bawakan detailnya. Ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan suatu negeri yang minim kezaliman dari penguasanya, ya, maka negeri tersebut akan bertahan lama, sekalipun negeri tersebut negeri kafir. Ibnu Taimiyah berkata seperti itu. Sunnatullah kauniyah, kezaliman itu akan dibalas dengan segera oleh Allah di dunia, siapapun dia, orang kafir maupun orang muslim. Kalau dia berbuat zalim, maka tunggu kehancuran di dunia, cepat, tidak lama. Kita lanjutkan sedikit jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Catatan yang ketiga, di antara yang menguatkan bahwasanya kelak di akhir zaman bangsa Rum itu adalah bangsa dengan populasi yang paling banyak. Hadis yang menyebutkan bahwasanya nanti 960.000 pasukan Rum itu akan mengkhianati kaum muslimin. Jadi nanti ada suatu masa kaum muslimin itu akan melakukan perjanjian damai. Perjanjian lah, ada MOU lah. Mereka tidak berperang antara kaum muslimin dengan bangsa Rum nih. Namun bangsa Rum ini berkhianat. Ya, dalam hadis Auf bin Malik dalam riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Hitung 6 perkara sebelum terjadinya hari kiamat. Mauti, yang pertama adalah kematianku, wafatnya Rasulullah SAW itu tanda hari kiamat, ya. Kemudian tsumma fathu Baitul Maqdis, pembebasan Baitul Maqdis, ini sudah terjadi di eranya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala, ya. Tsumma mutanun ya'khudhu fikum kaqu'asil ghanam, kematian masif yang terjadi karena wabah taun, ini juga terjadi di eranya Umar bin Al-Khattab setelah penaklukan pembebasan Baitul Maqdis, ya. Tsumma istifadatul mali hatta yu'ta ar-rajulu 100 dinarin fayadhallu sakhita, ini juga sudah terjadi, disebutkan pada zamannya Umar bin Abdul Aziz. Harta yang melimpah sampai-sampai orang mau ngeluarin zakat, tidak ada yang mau terima zakat hartanya, nggak ada yang mau terima karena semua kaum muslimin makmur, nggak ada yang miskin di zaman itu. Tsumma fitnatun la yabqa baitun minal arabi illa dakhalathu, kemudian yang kelima akan terjadi fitnah yang akan memasuki semua rumah-rumah di Arab, jazirah Arab. Tsumma hudnatun takunu bainakum wa baina Bani al-Asfar. Nah, ini yang keenam ini yang disebutkan akan terjadi nanti di akhir zaman. Kemudian perjanjian damai yang kalian lakukan bersama Bani al-Asfar, bangsa Rum, orang Eropa. Fayaqdirun, namun mereka mengkhianati perjanjian tersebut. Fayatunakum tahta 80 ghayatan, justru mereka datang membawa 80 peleton pasukan, 80 bendera pasukan. Tahta kulla ghayatin 12,000. Masing-masing pasukan itu jumlahnya 12.000. 12.000 kali 80, 960.000 pasukan. 960.000 pasukan, bayangkan. Saya coba riset jumlah pasukan yang sudah dikerahkan oleh Amerika untuk operasi militer mereka sejak dulu ini khusus di Timur Tengah saja ya, di semua kawasan Timur Tengah antara 50.000 sampai 150.000. Ini pasukan nanti yang akan mengkhianati kaum muslimin 960.000. Itu pasukannya doang, belum penduduk sipilnya. Belum penduduk sipilnya. Ini kata para ulama di antara hadis yang menunjukkan bahwasanya mereka manusia yang dominan kelak. Jumlah penduduk mereka banyak sekali. Kemudian yang keempat, juga di antara yang menguatkan bahwasanya yang akan menaklukkan Konstantinopel, Al-Qustantiniyah di akhir zaman adalah kaum muslimin dari bangsa Rum sendiri, karena jumlah mereka banyak sekali di akhir zaman. Ucapan Anas bin Malik, dan ini sanadnya sahih, dihukumi mauquf. Beliau mendengarnya dari Rasulullah SAW. Fathul Qustantiniyah ma'a qiyamis sa'ah.
kelak pembebasan Konstantinia itu akan terjadi dekat dengan terjadinya hari kiamat. Sangat dekat sekali dengan terjadinya hari kiamat. Bahkan sebagaimana tadi yang kita sebutkan dalam hadis, ketika mereka sudah mulai mengumpulkan ghanimah setelah pembebasan Konstantinopel, tiba-tiba ada orang yang berteriak, Dajjal sudah keluar. Mereka tinggalkan ghanimah itu, mereka balik karena mereka khawatir Dajjal memfitnah, menyebarkan fitnah kekufuran kepada keluarga-keluarga mereka, anak-anak perempuan mereka yang ada di rumah. Maka ghanimah ini tidak ada artinya, mereka tinggalin demi menyelamatkan akidah agama keluarga mereka, karena Dajjal katanya sudah keluar. Namun laki-laki yang teriak itu dalam hadis yang lain disebutkan itu adalah syaitan yang menjelma menjadi manusia, dia berbohong. Setelah mereka kembali dan mereka tiba di Syam, barulah setelah mereka tiba di Syam itu betul Dajjal yang asli itu keluar. Jadi tidak berselang waktu yang lama. Nah, semenjak keluarnya Dajjal ini dimulailah rentetan tanda-tanda kiamat kubro, tanda-tanda kiamat yang besar dan cepat sekali. Salah satu ciri tanda kiamat besar itu setelah terjadinya satu tanda kiamat besar akan disusul oleh tanda kiamat besar berikutnya dengan cepat. Beda dengan tanda kiamat sughra. Kalau tanda kiamat sughra ini boleh jadi jarak antara satu tanda dengan tanda yang lain tuh jaraknya jauh. Bisa jadi ratusan tahun, kita tidak tahu. Tapi tanda kiamat kubra itu cepat sekali, berurutan. Sebagaimana nanti akan kita bahas. Kemudian ikhwati fillah, ringkas saja sejarah upaya pembebasan Konstantinopel ini kita bagi jadi 3 ya. Karena dulu semenjak mendengarkan hadis Rasulullah SAW tentang pembebasan Konstantinopel ini, para sahabat itu kepingin sekali ambil bagian. Jadi orang yang membebaskan Konstantinopel, ya. Karena ada hadis yang menyebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, awwalu jaishin yaghzu madinatal Qaisar maghfurun lahum. Pasukan pertama yang berjihad melawan pasukan Kaisar, pasukan Romawi, itu adalah pasukan yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat itu mendengar itu, mereka kepingin sekali, bahkan sahabat-sahabat yang wanita kepingin untuk ikut dalam pasukan itu. Seperti kisahnya Ummu Haram, dia minta, doakan saya Rasulullah supaya saya berada dalam pasukan itu. Didoakan oleh Rasulullah, dan betul dia berada dalam pasukan yang dulu dipimpin oleh Muawiyah, tapi tidak sampai ke Konstantinopel, tidak sampai. Ini usaha upaya yang pertama di masanya Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, 41 Hijriah sampai 60 Hijriah kan beliau berkuasa. Antara rentang waktu tersebut Muawiyah berupaya untuk membebaskan Konstantinopel itu, tapi tidak sampai ke Konstantinopel. Disitulah sahabiah yang bernama Ummu Haram itu ikut dalam pasukan tersebut, namun dia meninggal di situ. Meninggal karena jatuh dari hewan tunggangannya. Kemudian upaya yang kedua dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah, putranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Usia masih sangat muda ketika itu. Kita tahu Muawiyah bin Abi Sufyan dia jadi khalifah menggantikan bapaknya. Dia jadi Amirul Mukminin menggantikan bapaknya di usia 34 tahun. Nah, pada tahun 52 Hijriah dia memimpin pasukan untuk berupaya membebaskan Konstantinopel ini. Yang berada di pasukannya itu kibar sahabat. Abdullah bin Abbas wafat tahun 68 Hijriah. Abdullah bin Umar 73 Hijriah wafatnya. Putranya Umar bin Khattab. Itu di bawah komandonya Yazid bin Muawiyah. Ini makanya salah satu amal baiknya Yazid bin Muawiyah yang terpuji. Dan yang ikut dalam pasukan tersebut juga Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Rasulullah SAW yang terkenal, yang ketika Nabi baru hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, sehingga para sahabat yang lain itu merasa iri, ghibtah. Nabi tinggal di situ selama pembangunan masjid, tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari ini. Dia berumur panjang Abu Ayyub Al-Ansari ini,
Di usia tua dia ngotot pingin ikut pasukannya Yazid bin Muawiyah ini. Ya. Dan ketika itu juga tidak sampai membebaskan Konstantinopel. Abu Ayyub Al-Ansari meninggal di jalan, sakit. Tapi dia bilang, tolong, kalau saya meninggal, kuburkan saya di Konstantinopel. Kalau kalian tidak mampu, upayakan di jarak yang paling dekat dengan Konstantinopel, kuburkan saya di situ. Itu pesannya dia kepada Yazid bin Muawiyah. Akhirnya ketika dia sakit, dia meninggal, dia ditaruh di punggung kuda. Kemudian diajak perang kuda itu. Sampai akhirnya dia dimakamkan dekat dengan Konstantinopel. Ini upaya yang kedua. Setelah itu upaya berikutnya dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin tidak ada yang berhasil. Pada tahun 1453 Masehi, ada pemimpin kaum muslimin yang masih muda juga, usianya sekitar 21-22 tahun, yang terkenal dengan julukan Muhammad Al-Fatih. Dialah yang berhasil membebaskan Konstantinopel ini pada tahun 1453 Masehi, sekitar 857 Hijriah. 857 Hijriah. Tapi dia taklukkan dengan peperangan. Dia pakai alat canggih ketika itu, manjanit buatan ahli senjata Hungaria. Dia taklukkan dengan lewat darat, tidak sukses. Akhirnya perahunya itu dia gelondongin pakai kayu supaya bisa sampai ke pantai. Akhirnya diserang dari dua arah, temboknya itu hancur. Barulah di situ 29 Mei 1453 Masehi, Konstantinopel itu dikuasai kemudian Muhammad Al-Fatih. Sebenarnya dia terkenal dengan nama Sultan Muhammad Al-Khan. Itu nama aslinya, bin Murad. Sultan Muhammad Khan. Barulah setelah dikuasai Konstantinopel, barulah dia mengumumkan itu jadi ibu kota negara. Istanbul namanya. Dia kasih nama Istanbul. Masih sampai sekarang Istanbul. Dia dari Daulah Utsmaniyah. Tapi hadis yang kita bawakan tadi, hadis sahih dari riwayat Muslim, jelas sekali bahwasanya pembebasan Konstantinopel yang dimaksud dalam hadis tersebut bukan yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih, bukan. Pertama, Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel dengan peperangan, sementara dalam hadis itu disebutkan hanya dengan la ilaha illallah Allahu akbar, tanpa peperangan. Ya. Kedua, setelah berhasil di dalam hadis tersebut disebutkan setelah berhasil dikuasai Konstantinopel, ghanimahnya ditinggalin, tidak jadi diambil, dan pasukan kaum muslimin justru meninggalkan Konstantinopel. Berbeda halnya dengan yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih, justru dia menjadikan Konstantinopel sejak 1453 Masehi sebagai ibu kota Daulah Utsmaniyah, Istanbul. Jadi dua kejadian yang berbeda. Sehingga Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili ketika saya mendengar syarah beliau dalam Kitabul Fitan Sahih Muslim, beliau menjelaskan ini zahirnya menunjukkan bahwasanya kelak Konstantinopel ini akan dikuasai lagi oleh bangsa Rom, dikuasai lagi. Wallahu a'lam, mungkin sekarang sudah dikuasai ya, karena Maret 1924 Daulah Utsmaniyah itu hancur, hilang. Apa istilahnya? Diganti dengan bangsa Turki, Republik Turki sekarang ini. Ya, konon karena pengkhianatannya Muhammad Kemal Atatürk yang berkhianat. Dia main mata dengan penjajah Inggris sehingga menyebabkan Amir Daulah Utsmaniyah yang terakhir itu terpaksa menyerahkan kekuasaan 1924 Masehi, baru-baru kemarin. Ya. Kemudian yang berikutnya yang menunjukkan bahwasanya penaklukan atau pembebasan Konstantinopel yang dimaksudkan dalam hadis ini belum terjadi. Bukan yang terjadi 1453, bukan. Yang menunjukkan hal itu salah satunya adalah Daulah Utsmaniyah, jamaah sekalian, tidak berakidah dan bermanhaj salaf. Daulah Utsmaniyah bukanlah daulah yang
membela dan memperjuangkan akidah salaf yang dimakmurkan oleh Daulah Utsmaniyah. Ini mazhabnya Daulah Utsmaniyah, mazhabnya sufi, tasawuf. Makanya sejak mereka berkuasa di Mesir, di Turki sampai sekarang tuh banyak kuburan yang dibangun. Ya. Bahkan Abu Ayyub Al-Ansari itu kuburannya digali oleh Muhammad Al-Fatih, dipindahkan di Istanbul, dipindahkan. Sebelumnya kan dia di luar Konstantinopel, meninggalnya Abu Ayyub, dikuburkan di situ oleh Yazid bin Muawiyah. Dipindah kuburannya oleh Muhammad Al-Fatih, dikuburkan di Konstantinopel, kemudian di situ dibangun masjid. Masjidnya masih ada sampai sekarang. Antum buka Masjid Ayyub Sultan di Istanbul. Karena memang madhabnya Daulah Utsmaniyah ini madhab sufi, tasawuf. Sementara para ulama mengatakan yang akan membebaskan Konstantinopel nanti di akhir zaman, mereka adalah orang-orang yang berakidah seperti akidahnya Rasulullah dan para sahabat, akidah salaf. Ya. Panjang sebenarnya, tapi karena waktu yang terbatas, mungkin nanti kita lanjutkan lagi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Taala, karena kisah tentang pembebasan Konstantinopel yang nanti akan terjadi ini, dia akan bersambung dengan kemunculan Dajjal, bersambung dengan Al-Mahdi. Ada keterkaitannya. Dan sekali lagi prinsip kita mencukupkan diri dengan hadis-hadis yang sahih. Karena banyak sekali hadis yang palsu, bahkan hadis yang dhaif, bahkan palsu terkait hal ini. Ya, sebagaimana nanti sebenarnya saya ingin membawakan hadis yang dhaif tentang hal ini. Hadis dhaif ini yang mereka pegang, kemudian dengan hadis dhaif ini mereka berdalil bahwasanya penaklukan atau pembebasan Konstantinopel itu sudah terjadi di tangannya Muhammad Al-Fatih. Keliru, hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Kenapa meninggalkan hadis yang sahih? Ini hadis yang sahih dalam Sahih Muslim. Dan itu belum terjadi. Nanti di akhir zaman akan terjadi. Mungkin hanya ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Taala. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Taala menambahkan keimanan kita terkait sabda-sabda Rasulullah SAW, memberikan kita taufik untuk senantiasa di atas keikhlasan dan amal saleh. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.